بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Hajjah Nuriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita semua, khususnya nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari sekian banyak amal kebajikan, yaitu salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian nikmat diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan, yang dengan nikmat itu Allah mudahkan kita untuk melakukan segala urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia kita, yang mudah-mudahan itu semua kita lakukan, kita laksanakan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha manusia atau mencari kesenangan belaka, tidak, tapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan cita-cita hamba Allah yang saleh, yang beriman, yang tertinggi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyambung kajian kita tentang gambaran penderitaan penduduk neraka, gambaran penderitaan penduduk api neraka. A'adzanallahu wa iyyakum min adzabiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksa api neraka. Kajian kita pada malam hari ini akan kita mulai dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usamah ini adalah merupakan seorang panglima muslim yang termuda, umurnya 17 tahun. Bayangkan, umur 17 tahun sudah memimpin ribuan pasukan. Dan beliau adalah merupakan anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab.
anak angkat Nabi, asalnya anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menisbatkan anak angkat tersebut kepada seseorang yang bukan orang tuanya. Karena ketika itu Zaid dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kondisi seperti ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya seharusnya sewajibnya seseorang itu disandarkan kepada orang tua yang asli. Maka ini peringatan bagi siapapun yang angkatan Kuitan, ya, jangan sekali-kali menyandarkan anak-anak angkat tersebut dengan selain daripada orang tuanya yang asli. Apapun istilahnya, sakitnya apa segala macam, misalnya orang tuanya adalah orang yang broken home misalnya, ataupun orang yang tidak jelas, maka hendaknya kita harus menjelaskan status daripada orang tua tersebut terhadap sang anak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yu'ta bir rajul, nanti pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan seorang laki-laki, fayulqa finnar, maka ia pun dilemparkan dari atas jurang api neraka, dilemparkan. Ketika sampai di dasar atau di tempat dia, fatandaliqu aqtabu batnihi, maka tiba-tiba saja isi perutnya terhambur. La ilaha illallah, isi perutnya. Apa isi perut? Macam-macam, usus, apalagi lambung, terhambur semua. Dilempar dari atas ke bawah, terhambur. Ususnya terhambur. Kemudian dia pun berlari-lari, kesakitan luar biasa. Berlari mengelilingi satu raha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaduru kama yaduru himaru birraha, maka laki-laki tersebut pun mengelilingi api neraka, mengelilingi, mutar seperti himar yang berputar di sebuah tiang. Jadi tiang ini adalah merupakan tempat untuk mengikat himar tersebut. Ketika dia berlari, maka dia tidak bisa lari jauh, maka dia pun berputar-putar larinya, berputar-putar. Begitulah gambaran daripada laki-laki tersebut. Kama yaduru himarun birraha fayajtami'u ahlun nari alaih, maka penduduk api neraka yang menyaksikan orang ini berputar-putar, ngumpul mereka ngumpul, keheranan, ini orang kenapa jadi putar-putar seperti itu. Jadi sampai saja kesakitan semuanya, tersiksa semuanya, tapi sampai saja berkumpul. Namanya kehidupan. Yang namanya kehidupan ada berkumpul, ya, ada menyendiri, tapi semua itu adalah merupakan setiap kondisi daripada penduduk ahli neraka itu adalah merupakan siksa dan juga siksa. Tidak ada istirahat. Lalu orang-orang tadi bertanya kepada laki-laki tersebut, fayaqul, ay fulan, wahai fulan, ma sya'nuka, apa gerangan engkau ini? Kenapa engkau mutar-mutar seperti itu? Kenapa engkau putar-putar seperti itu? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau dahulu ketika di dunia memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mencegah, melarang dari perbuatan yang mungkar. Orang yang ketika hidupnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka apa kata orang tersebut, laki-laki tersebut? Qala bala, betul. Yang kalian katakan betul. Aku dahulu ketika di dunia beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap manusia. Kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi, aku perintahkan kalian melakukan kebaikan, namun aku tidak melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini hati-hati bagi siapapun
yang melakukan yang memerintahkan orang lain melakukan satu kebaikan, namun ia ternyata tidak melakukan apa yang dia perintahkan tersebut. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kata Allah, mengatakan kepada orang-orang Yahudi, para rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi, atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, namun kalian melupakan diri kalian sendiri? Perintahkan orang untuk meninggalkan riba, tapi sidin makan riba. Nah, ini bahaya. Perintahkan orang jangan berzina, tapi dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Perintahkan orang jangan melakukan ini, tapi dia melakukan hal tersebut. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi. Aku dahulu perintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, namun aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Dan aku pun melarang kalian untuk melakukan kemungkaran, namun ternyata aku melakukan kemungkaran tersebut. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang lain daripada penderitaan penduduk neraka. Berkata seorang ulama salafus salih, Adam bin Abi Iyas rahimahullah, amba'ana al-Mas'udi, telah beritahukan kepada kami al-Mas'udi, an Yunus bin Khabbab, dari Yunus bin Khabbab, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, idza baqiya fin nari man yakhludu fiha, apabila di dalam neraka tersisa orang yang kekal di dalamnya. Tersisa orang yang kekal di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang di dalam hatinya ada kalimat tauhid, semuanya dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Habis semuanya dikeluarkan oleh Allah, baik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat-umat terdahulu. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman dakhala al-jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya seberat biji dzarrah, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seluruh ahlut tauhid, orang-orang yang beriman, ya, atau orang-orang yang beriman namun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah menghabiskan masa siksanya di neraka. Semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Maka yang tersisa hanyalah orang-orang yang kekal. Orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lam nakum minal musallin, tidak pernah melakukan salat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, idza baqiya fin nari man yakhludu fiha, apabila tersisa di dalam api neraka orang yang kekal di dalamnya, ju'ilu fi tawabit min nar, maka mereka tersebut akan diletakkan ke dalam sebuah peti dari api neraka. Mereka yang kekal tersebut diletakkan di dalam sebuah peti dari api neraka. Fiha masamirun min nar, di dalam peti tersebut terdapat paku-paku yang berasal dari api neraka. Bayangkan, peti, kemudian di dalamnya ada paku. Petinya dari api, pakunya juga dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Tsumma ju'ilat tilka tawabit fi tawabit min nar. Kemudian peti tersebut, peti yang ada manusianya yang akan disiksa tadi, diletakkan lagi ke dalam sebuah peti yang lain. Diletakkan di sebuah peti yang lain. Fiha masamir min nar, yang juga di dalamnya terdapat paku-paku yang terbuat dari api neraka. Thumma ju'ilat fi tawabit min nar, thumma qudhiqu fin nar, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka jahim. Fayarawna annahu la yu'adzabu fin nari ghairuhum,
maka ia pun memandang, ia pun menyangka bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang lebih hebat siksanya daripada dirinya. Thumma tala Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 100. Allah berfirman, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka di dalamnya zafirun, berteriak sejadi-jadinya, wa hum fiha la yasma'un, namun mereka tidak mendengar. Jadi berteriak tapi tidak mendengar, berteriak dan juga tidak mendengar. At-takhwif minan nar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antara bentuk siksa Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk api neraka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka penyakit yang mengerikan. Penyakit yang mengerikan. Dari Syufi bin Mati' rahimahullahu taala, inna fi jahannam la sab'ina da, sesungguhnya di dalam neraka jahannam terdapat 70 penyakit yang mengerikan. 70 penyakit. Namun di dunia aja penyakit, ada penyakit luar biasa. Luar biasa tersiksanya manusia, apalagi ini di alam neraka. Sudah alamnya penuh dengan penderitaan, ditambah dengan penyakit. Penyakit apakah itu? Qala Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, dari Mujahid rahimahullah. Mujahid ini adalah murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Mujahid rahimahullah? Yulqal jarabu ala ahli nar. Nanti di dalam neraka akan ditimpakan kepada penduduk neraka penyakit yang disebut dengan jarab. Jarab ini semacam penyakit gatal, ya. Kemudian penduduk neraka tersebut fayahtakuna, mereka pun menggaruk kulit-kulit mereka, hatta yabdual idham, sampai saking mereka kerasnya menggaruk kulit mereka tersebut, maka kulit-kulit dan daging mereka pun terkelupas sampai kelihatan tulang-tulang belulangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Fayaqulun, lalu mereka pun berteriak, bima asabana hada, kenapa kami ditimpa ini? Gatal luar biasa, seluruh tubuh mereka gatal, dan mereka menggaruk setiap jengkal, setiap sisi daripada tubuh mereka garuk sampai terkelupas kulit dan juga dagingnya, sampai terlihat tulang belulang mereka. Lalu mereka pun berteriak, lima asabana, kenapa kami ditimpakan siksaan seperti ini? Maka dijawab oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, bi'adzakumul mu'minin, disebabkan karena kalian dahulu telah menyakiti orang-orang yang beriman. Maka hati-hati dalam ucapan dan juga perbuatan kita. Jangan sekali-kali menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala yang berjudul At-Takhwif minan Nar, ancaman dari siksa api neraka. Faslun, kata beliau, satu fasal yang menjelaskan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 17. Apa bunyinya? Allah berfirman, wa ya'tihil maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit ومن ورائه عذاب غليظ ويأتيه الموت, dan datanglah kepadanya kematian, min kulli makan, dari setiap penjuru. Penduduk api neraka, penghuni neraka,
kematian datang kepada mereka di setiap penjuru. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Padahal mereka tidak mati, tapi Allah mengatakan kematian datang kepada mereka dari setiap penjuru tubuh mereka. Apa maksudnya? Apakah ada kematian di dalam api neraka? Padahal Allah mengatakan tidak ada kematian. Tapi di dalam ayat lain Allah mengatakan di sini mereka dikelilingi oleh kematian. Maksudnya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min waraihi 'adzabun ghalidh wa ma huwa bimayyit. Namun mereka tidaklah mati. Kematian mendatangi setiap mereka dari seluruh sisi kehidupan mereka. Wa ma huwa bimayyit, kata Allah, namun dia tidak mati. Artinya mereka akan merasakan bagaimana sakitnya ketika menghadapi kematian tersebut di dalam api neraka. Namun dia tidak mati. Dia tidak mati. Lihat orang sakarat itu seperti apa. Pernah pian melihat orang sakarat? Pernah pian menyaksikan orang sakarat? Sakit luar biasa. Ujar Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Amr bin Al-As ditanya oleh sang anak Abdullah bin Amr bin Al-As, bertanya kepada bapaknya ketika bapaknya sedang sakarat, wahai ayahanda, bagaimanakah rasanya sakarat tersebut? Maka Amr bin Al-As mengatakan, ini Sidin sedang sakarat. Waktu sakarat sampai saja Sidin berkata kepada sang anak, nah ini orang soleh ini luar biasa. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Apa kata beliau? Aku bagaikan mencari nafas di dalam lubang jarum. Lubang jarum yang kecil. Bagaimana sakitnya? Bagaimana sakitnya luar biasa. Makanya amun orang istilahnya garing, behinak ngalih, itu amakawa jangan dikerumbungi, Pak. Ya kalau lah. Ini orang kita nih karena istilahnya ini sidin garing, memang disuruh untuk menjenguk orang sakit itu memang disuruh, diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kondisi yang sakit ini istilahnya kritis, jangan dikerumbungi, ngalih sidin behinak kayak itu nah. Karena ini kan istilahnya kita berebutan oksigen di udara ini kan. Kalau orang garing tadi, karena orang garing tadi ngalih behinak, apalagi misalnya para sakaratul maut misalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibrahim rahimahullahu ta'ala, hatta min tahti kulli sya'ratin fi jasadihi, bahwa sakitnya siksa tersebut sampai di ujung setiap bulu yang ada di tubuh mereka. Bayangkan, ini rambut Pak, ini rambut, ini bulu, ini rambut. Namun rambut ditatak sakitlah gitu, sakitlah pian. Misalnya pian begunting, natak rambut sakitlah rambut kita. Kada sakit. Itu di dunia. Di dunia. Tapi di neraka rambut ini akan merasakan sakit juga. Kalau rambut yang di dunia kada sakit, di neraka merasakan sakit. Bagaimana kulit, bagaimana daging, bagaimana tulang. La ilaha illallah. Itulah penderitaan yang sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hatta min tahti kulli sya'ratin fi jasadihi, bahkan di setiap bulu yang ada di tubuhnya, maka bulu-bulu tersebut pun merasakan sakitnya api neraka tersebut. Sampai kata Dhahhak rahimahullahu taala, juga murid daripada Ibnu Abbas, hatta min ibhami rijlaihi, sampai kukunya pun juga merasakan. Bayangkan, kita membersihkan kuku, memotong kuku, sakitlah, karena sakit. Kecuali kena daging misalnya, hanya sakit. Di neraka kuku kita juga akan merasakan sakit luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Wal makna, adapun makna daripada ayat ini, annahu ya'tihi mithlu shiddatil mauti wa alamil mauti min kulli juz'in min ajza'i jasadihi, bahwa sesungguhnya annahu ya'tihi mithlu shiddatil maut, dia akan dikelilingi oleh kondisi daripada ia menghadapi kematian. Kondisi daripada ia menghadapi kematian, sakitnya ketika ia menghadapi kematian.
pedihnya ketika ia menghadapi kematian. Min kulli juz'in min ajza'il jasad, setiap bagian dari bagian-bagian tubuhnya. Bahkan tadi bagian yang ketika hidup di dunia dia tidak merasakan sakit ketika dipotong, maka ketika di neraka, naudzubillahi min dzalik, dia akan merasakan sakit rambut dan juga bulu-buluan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Hatta sya'rahu wa dhafrahu, sampai bulu-bulu dan juga kuku-kuku yang ada di tubuhnya. Wa huwa ma'a hadza la takhruj nafsuhu, walaupun demikian sakitnya, di puncak segala kesakitan, ruhnya tidak keluar. Karena yang disiksa di neraka adalah dua, apa? Ruh dan jasad kita. Seperti kita ini, kita hidup di dunia ini adalah ruh dan juga jasad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Juraij rahimahullahu taala, ta'allaqa nafsuhu 'inda hanjaratihi, sesungguhnya ruhnya tergantung di tenggorokannya. Fala takhruj min fihi fayastarih, ruh tersebut tidak keluar dari mulutnya. Ketika orang menghadapi sakaratul maut di dunia, ketika ruhnya keluar sampai ke tenggorokan di sini, maka dia akan keluar ruh tersebut. Lain halnya ketika di neraka, ruh itu sampai di sini namun tidak keluar, karena memang tidak diizinkan untuk keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaysa bimayyit. Nah, inilah makna daripada firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 17 tadi, wa yatihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Telah datang kepadanya segala bentuk kesakitan kematian, namun ia ternyata tidak mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, an Bilal bin Sa'ad, dari Bilal bin Sa'ad, tunada an-nar yaumal qiyamah, pada hari kiamat neraka akan dipanggil. Siapa yang memanggil? Allah Jalla Jalaluhu. Allah akan memanggil neraka, ya nar uhruqi, wahai api, bakarlah dengan sejadi-jadinya. Wa ya nar istafi, wahai api, sempurnakanlah pembakaranmu, sempurnakanlah siksamu. Di puncak segala pembakaran, puncak segala panas di atas panas, bakar di atas bakar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya nar unduji, wahai api, masak di atas masak. Makanya apa itu? Luar biasa. Kuli wala taqtuli, makanlah jasad orang-orang tersebut. Wala taqtuli, namun janganlah kau mati dia. Jangan kau bunuh dia. Na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, faslun wa adzabul kuffar fin nari mutawasilun abada. Azab orang-orang kafir di neraka ini bersambung, mutawasil, bersambung terus menerus, tanpa ada jeda, tanpa ada henti. Ketika selesai satu siksa, selesai satu jenis siksa, maka berpindah kepada siksa yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wa adzabul kuffar fin nari la yaftar anhum wa la yanqati' wa la yukhaffaf bal huwa mutawasil abada. Sesungguhnya azab yang menimpa orang-orang kafir di dalam neraka itu tidak ada jeda, tidak ada terputus, wa la yukhaffaf, dan tidak diringankan sedikit pun. Semakin hari semakin tersiksa. Ketika berpindah dari satu siksa dengan siksa yang lain, justru siksa yang berikutnya lebih hebat daripada siksa yang pertama. Selesai siksa yang kedua, berpindah kepada siksa yang lain, jenis yang lain, yang justru lebih hebat daripada siksa yang pertama dan juga yang kedua. Begitulah seterusnya sampai selama-lamanya. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surah Az-Zukhruf 75, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berdosa, orang-orang kafir yang berdosa, fi azabi jahannam khalidun, mereka berada di dalam azab siksa neraka jahannam selama-lamanya. La yufattaru anhum, dan mereka di dalamnya tidak ada jeda sama sekali dalam siksaan tersebut. Wa hum fihi mublisun, dan mereka tersiksa selama-lamanya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dalam ayat lain Allah berfirman, dan orang-orang kafir mereka disiksa di dalam neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidaklah terbunuh dengan siksaan neraka tersebut sehingga mereka mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan mereka tidaklah diringankan siksa sedikit pun dari azab tersebut. Kadzalika najzi kulla kafur, begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. وقال الذين كفروا في النار, dalam 49 surah Ghafir, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa qala alladzina fin nar, dan berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka, orang-orang yang berada di dalam neraka, ketika mereka minta kepada Allah tidak dihiraukan, minta kepada Allah berkali-kali tidak dihiraukan, maka akhirnya mereka meminta kepada penjaga neraka. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wa qala alladhina fin nar, berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka, orang kafir tadi yang sudah kekal di dalamnya, sudah kekal di dalamnya. Kepada siapa? Li khazanati jahannam, kepada penjaga api neraka, penjaga yang sangat luar biasa ganasnya, luar biasa kerasnya, luar biasa mengerikannya, wajahnya mengerikan luar biasa. Ghiladun shidadun, ghilad itu kasar, kasar luar biasa, syidadun dan keras luar biasa. La ya'sunallah, mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ma amarahum, apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa memperbuat apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang-orang di neraka tersebut kepada penjaga-penjaga neraka? Ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu, kepada Allah. Wahai penjaga neraka, mintalah kepada Rabbmu, kepada Allah. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, berikanlah kami keringanan walaupun hanya sehari saja, berikanlah keringanan walaupun hanya sehari saja. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. La ilaha illallah. Apa jawaban sang malaikat tersebut? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Lalu para penjaga neraka tersebut mengatakan, bukankah dahulu telah datang para rasul, orang-orang yang memberikan peringatan kepada kalian, yang menjelaskan kepada kalian yang halal dan haram? Jelas sudah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu pun juga jelas. Di antara kedua-duanya ada perkara yang syubhat, yang samar-samar. Wa man ittaqa syubhat, barang siapa yang memelihara dirinya daripada syubhat ini, maka sungguh dia telah menyelamatkan diri dan juga agamanya. Hati-hati dengan syubhat, hati-hati dengan barang yang syubhat, yang kita masih samar. Ini bolehkah katakan?
Bolehkah? Katakan boleh. Nah, ini lebih baik kita tinggalkan. Barang siapa yang memelihara dirinya daripada syubhat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah memelihara dirinya dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala, benar katanya. Benar kata mereka. Qalu bala. Qalu fad'u. Maka mereka, malaikat Allah tersebut mengatakan, fad'u, mintalah lagi. Minta terus, fad'u. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Maka sesungguhnya permintaan orang-orang kafir tidak lain dan tidak bukan adalah sia-sia saja. Jadi setiap kali mereka meminta tidak dihiraukan, begitulah seterusnya. Talfahu wujuhahum an-nar. Terakhir kali Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan mereka penduduk neraka. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang paling penghabisan, talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun. Ujar Allah Subhanahu wa taala terhadap penduduk neraka. Ini terakhir kali Allah berbicara kepada mereka. Setelah itu Allah tidak berbicara lagi, tidak dihiraukan lagi. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian? Kalian tahu bahwa ini kada boleh, ini boleh. Kalian tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun, namun kalian tetap mendustakan. Qalu rabbana, lalu mereka beralasan, rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, ya Rabb kami telah dikalahkan oleh kejahatan kami. Beralasan. Jadi yang salah bukan kami, tapi kejahatan kami yang salah. Ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin, dan kami menjadi orang-orang yang tersesat. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari sini. Jika kami kembali melakukan kezaliman, maka sungguh kami adalah orang-orang yang sangat-sangat sesat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan mereka sampai 1000 tahun berikutnya. Baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala khsa'u fiha wala tukallimun. Qala khsa'u fiha, tinggallah kalian di sini selama-lamanya. Wala tukallimun, mulai hari ini jangan lagi berbicara denganku, kata Allah Subhanahu. A'udzubillahi min dzalik. Maka inilah siksaan yang paling berat. Siksaan yang paling berat yang dihadapi oleh penghuni neraka manakala Allah tidak lagi menghiraukan mereka, tidak lagi mau berbicara dengan mereka. Karena kalau berbicara itu berarti masih ada harapan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah putus, sudah selesai, mereka akan merana selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.